Hai Sobat UBI TV, berjumpa lagi dengan saya Feby Perliana dalam program spesial UBI TV Triple C, Cerdik Cari Cuan. Oke Sobat UBI TV, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 berita pasar modal terupdate dan pastinya kita akan ditemani oleh narasumber kita, Redaktur Ekonomi Update UBI TV, Bapak Abdullah Siddiq. Halo Bapak. Ya, halo Feby, apa kabar? Baik, bagaimana Bapak sendiri? Ya, baik, dan kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi mudah-mudahan setelah nanti libur Hari Raya, bursa kita kembali buka dan kondisinya lebih baik lagi daripada waktu di bulan Ramadan kemarin. Iya, semoga lebih baik Pak ya. Ya. Baik Sobat UBI TV, pada episode kali ini kita Triple C didukung oleh Karita Official untuk busana kita dan juga Java Nuts. Bagi teman-teman yang ingin stok cemilan ringan bisa langsung aja cek di toko Basmala, Lailai Market, Enaico, Shiny Kids Space. Java Nuts, high protein, low kolesterol. Oke, kita akan melanjutkan ke berita yang pertama ya Pak ya. Berita yang pertama, gelar Mesop Surya Citra Media SCMA akan bagikan 400 juta saham. Menurut kontan.co.id, PT Surya Citra Media akan mengalihkan hasil pembelian kembali buyback saham melalui program Manajemen and Employee Stock Ownership Program. Ini berita pertama kita, Pak. Ya, jadi kalau kita kemarin kan kita sudah membuat berita-berita bahwa perusahaan-perusahaan itu melakukan buyback gitu ya. Nah, biasanya saham-saham yang sudah dibeli di buyback itu biasanya memang banyak perusahaan itu yang kemudian membuat program itu bisa dibeli oleh karyawannya gitu loh, oleh karyawannya ataupun direksinya gitu ya. Nah, salah satunya ini adalah jadi salah satunya adalah yang dibeli oleh SCMA. Jadi SCMA ini adalah perusahaan induknya dari televisi. Salah satunya televisi yang dia kelola itu adalah SCTV gitu ya. Nah, jadi Surya Cipta ini memiliki program bahwa karyawan yang bekerja di bisnisnya itu bisa memiliki saham perusahaan. Nah, jadi biasanya ada aturannya ya secara berjenjang ataupun ya macam-macam lah. Ya, ini bisa menjadi reward karir bagi karyawan dengan cara dia mengikuti program Mesop ini. Jadi mereka bisa membeli saham-saham yang dimiliki oleh yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi dengan demikian salah satu kelebihan program Mesop ini adalah karyawan selain bekerja mendapatkan gaji, dia juga bisa mendapatkan keuntungan kalau saham yang mereka miliki itu naik gitu loh, atau capital gain gitu ya. Yang kedua, karyawan itu juga bisa mendapatkan dividen dari saham perusahaan. Jadi keuntungannya cukup banyak ya kalau perusahaan membuat program Mesop di mana di situ karyawan yang bekerja bisa mendapatkannya banyak. Jadi dia kerja di situ dapat gaji, dapat tunjangan, dapat bonus gitu ya. Terus kemudian dia juga bisa dapat capital gain kalau harga sahamnya naik, dan kalau perusahaan itu membagikan dividen, maka karyawannya juga bisa mendapatkan dividen gitu. Luar biasa sekali Pak ya. Nah, tapi apakah program Mesop ini akan berdampak pada kinerja keuangan SCMA dalam jangka pendek atau panjang, Pak? Kayaknya enggak. Ya seperti yang kemarin pekan lalu sudah kita bahas ya. Jadi karena perusahaan itu kan sudah memiliki anggaran untuk melakukan buyback gitu loh. Dan untuk program Mesop sendiri kan pasti juga ada kriterianya. Jadi itu sudah dihitung oleh perusahaan sehingga kecil lah kalau itu mengganggu kinerja dari permodalan perusahaan. Jadi sudah memiliki strategi gitu Pak ya? Ya, gitu. Oke, luar biasa sekali untuk berita yang pertama. Kita akan lanjutkan ke berita yang kedua. Berita yang kedua, MIDI Utama dengan kode MIDI raih laba 546,4 miliar di tahun 2024 naik 5,75%. Menurut kontan.co.id, PT MIDI Utama Indonesia dengan kode MIDI
meraih pertumbuhan kinerja laba dan pendapatan di sepanjang tahun 2024. Melansir keterbukaan informasi, Jumat 21 Maret, MIDI membukukan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 546,4 miliar di tahun 2024. Ini berita kedua kita, Pak. Ya, ini hampir sama. Waktu pekan lalu kita membahas Alfamart ya. Jadi ini kan saudaranya. Jadi ini masih satu induk. Jadi ada Alfamart dan juga ada MIDI ya. Atau kita mengenalnya brandnya itu Alfa MIDI gitu ya. Jadi hampir sama dengan yang pekan lalu sudah kita bahas. Jadi kalau sektor retail itu daya belinya masih ada, maka pertumbuhan industri retail ini ya kalau naik ataupun tumbuh itu merupakan hal yang wajar ya. Nah, kalau kita lihat memang walaupun ada perbedaan segmen dan konsep antara Alfamart dengan Alfa MIDI, tetapi kayak barang ataupun konsumen mereka itu beririsan, sehingga kalau misalnya Alfamart-nya tumbuh, besar kemungkinan Alfa MIDI-nya juga tumbuh gitu ya. Tumbuh. Jadi ini bukan sesuatu yang mengejutkan gitu. Ya seperti yang pekan lalu kita bahas, ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 itu daya beli masih ada. Walaupun memang di tahun 2025 ini banyak pertanyaan ataupun banyak analisa mengenai turunnya daya beli gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini kan kinerja 2024 ya. Jadi kalau dilihat ya memang kinerja daya beli masyarakat itu masih ada, terbukti bahwa mereka melakukan transaksi pembelian di Alfa MIDI dan terlihat dari kinerja pendapatan Alfa MIDI yang naik. Gitu. Oke, nah bagaimana nih Pak strategi efisiensi operasional yang diterapkan MIDI untuk menjaga pertumbuhan laba di tengah peningkatan biaya, Pak? Nah yang pasti satu, mereka harus bisa secara efisien ya, karena biasanya memang sektor retail ini kan marginnya tidak terlalu tinggi, sehingga mereka harus bisa betul-betul efisien. Jadi dan yang kedua karena Alfa MIDI ini kan gerai yang berjaringan, sehingga memang biaya distribusi itu kan pasti ada, sehingga kalau misalnya mereka punya gudang-gudang yang dekat dengan jaringan-jaringannya, terus kemudian rantai pasoknya bisa dipersingkat gitu ya, bisa dipangkas. Kemungkinan ya biaya operasionalnya itu bisa ditekan gitu ya, bisa ditekan. Terus yang ketiga itu adalah pemilihan produknya. Jadi mereka harus jeli melihat pasar yang dibutuhkan apa oleh pasar, sehingga mereka hanya memiliki stok-stok bahan-bahan yang memang dimaui ataupun memang disukai ya, ataupun banyak dibeli oleh pelanggan gitu loh. Sehingga dia tidak memiliki barang-barang yang tidak laku gitu loh, ataupun harus dikembalikan ya, retur itu istilahnya. Jadi kalau itu bisa dikurangi, saya pikir Alfa MIDI ini bisa semakin efisien, sehingga biaya yang dikeluarkan itu juga tidak sebesar kalau itu bisnis yang lain. Oke, luar biasa sekali ya. Baik Sobat UB TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Baik Sobat UB TV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Kita akan lanjutkan ke berita yang ketiga. Berita yang ketiga, Kalbe Farma dengan kode KLBF targetkan pertumbuhan penjualan 10% pada 2025.
Menurut kontan.co.id, PT Kalbe Farma menargetkan pertumbuhan kinerja pada 2025 dengan proyeksi kenaikan penjualan sebesar 8% sampai 10%. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan terus berinovasi dalam produk kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini berita ketiga kita, Pak. Ya. Jadi Kalbe Farma merupakan salah satu pemain besar di industri kita ya. Jadi terutama di sektor kesehatan. Jadi produknya itu sudah banyak banget yang terkenal gitu. Dan mereka banyak juga menyasar ke penjualan retail ya, karena memang banyak produknya itu untuk obat-obat untuk masyarakat secara umum ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dia mentargetkan bisa tumbuh sampai 8 sampai 10%, saya pikir ini target yang rasional ya. Rasional karena kita mengingat bahwa ekonomi kita sampai Maret itu juga masih tertatih-tatih gitu kan ya. Di tengah isu penurunan daya beli yang itu pasti akan berpengaruh terhadap produk kesehatan. Sehingga kalau angka targetnya itu adalah 8 sampai 10, saya pikir ini target yang rasional ya, cukup rasional. Perusahaan sudah memperhitungkan berbagai aspek termasuk kondisi ekonomi gitu ya. Nah, memang kuncinya kalau kondisinya seperti ini adalah bagaimana menghadirkan produk yang tepat gitu ya. Jadi produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, tepat dan berbiaya rendah gitu loh, sehingga bisa dijual di harga yang tidak terlalu mahal, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan harapannya bisa meningkatkan penjualan. Kira-kiranya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Tapi bagaimana nih Pak, Kalbe Farma ini berencana mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dalam upaya mencapai target pertumbuhan tersebut, Pak? Ya pastilah. Sebuah industri pasti dia akan mencari mitra yang sesuai. Jadi kalau misalnya kayak rumah sakit, kayak obat, ya pasti dia partnernya rumah sakit. Terus yang kemudian dia partnernya siapa? Ya pasti BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan gitu ya. Jadi kalau misalnya Kalbe Farma mendukung ekosistem JKN, itu sesuatu yang logis gitu loh, karena di situ market dia dengan mendukung JKN, maka market dia itu bisa bergerak gitu ya, bisa bertambah gitu. Misalnya dia bisa mensuplai obat-obat yang sesuai dengan budget yang dimiliki oleh JKN gitu kan ya. Nah itu kan tinggal mengkali berapa ribu rumah sakit se-Indonesia yang memang sudah masuk program JKN, berapa puskesmas dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya dia mendukung program JKN, secara otomatis itu bisa meningkatkan market dia dan pendapatan Kalbe Farma. Oke, luar biasa sekali ya untuk berita kita mengenai Kalbe Farma. Oke, kita akan melanjutkan ke berita selanjutnya. Berita keempat, rezeki nomplok, yield dividen saham blue chip melebihi bunga deposito. Menurut kontan.co.id, harga saham blue chip di Bursa Efek Indonesia atau BI dalam tren penurunan hingga Februari 2025 lalu. Saat harga merosot, ada saham blue chip yang memberikan pembayaran dividen dengan yield besar melebihi bunga deposito. Ini berita keempat kita, Pak. Ya. Memang bulan-bulan ini itu sudah mulai musim muncul laporan keuangan terutama kuartal 4 sehingga dan RUPS yang membagikan dividen. Salah satunya itu adalah Astra. Ada Astra, hari ini misalnya ada RUPS-nya BRI gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan blue chip ini masih mampu membagikan dividen di atas 6%. Nah ini sehingga dividen yield-nya itu memang di atas bunga deposito. Sehingga ini memang menjadi sesuatu yang menarik karena perusahaan masih bisa memberikan keuntungan kepada para pemegang saham dan membagikan dividen di atas suku bunga berjalan gitu loh. Sehingga bisa menjadi pilihan untuk passive income, bisa juga menjadi pilihan untuk investasi bagi para investor secara umum gitu ya. Dan memang masih banyak ini kalau bank BRI sudah RUPS, sudah mau RUPS, setelah itu ada Bank Mandiri, BNI dan ada bank daerah yang pernah kita bahas. Jadi Bank Jatim ini juga sama, nanti pada tanggal 27 April
akan melakukan RUPS dan perseroan masih berkomitmen membagikan dividen dan biasanya kayak Bank Jatim itu bisa sampai 8-10%. Jadi juga sama, ini juga di atas bunga deposito gitu loh. Sehingga ini menjadi pilihan yang menarik bagi investor gitu loh. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Nah nih Pak, apa risiko yang harus dipertimbangkan investor ketika memilih saham dengan yield dividen tinggi dibandingkan deposito Pak? Ya otomatis kan kalau misalnya orang kan menginginkan keuntungan ya. Jadi kalau dia mengambil saham yang dividen yieldnya lebih dari deposito, otomatis dia akan mendapatkan uang lebih banyak gitu loh, dalam bentuk dividen. Terus yang kedua, yang harus resikonya itu biasanya ada yang namanya dividen trap gitu loh. Itu yang harus diwaspadai. Jadi jangan sampai investor itu membeli pada saat harganya sudah mahal atau mendekati cum dividen gitu loh. Karena biasanya setelah cum dividen itu akan ada koreksi harganya turun, dan jangan sampai penurunan itu lebih besar daripada dividen yieldnya. Jadi misalnya dividen yieldnya itu 8%, tetapi ketika setelah cum dividen itu turun misalnya sampai 10%. Nah, sebetulnya kan dia rugi 2%. Sehingga kita harus pintar-pintar membeli di saat yang tepat, sehingga ketika pengumuman dividen, ketika cum dividen, ketika ex dividen, sampai kemudian pembayaran, hasilnya itu masih yang jelas lebih tinggi dari deposito, tetapi lebih besar dari kalau ada dividen trap atau penurunan harga gitu. Oke, luar biasa sekali ya untuk berita keempat kita. Baik Sobat UBTV, jangan kemana-mana, tetap di tangan kita, Triple C. Cerdik cari cuan. Baik Sobat UBTV, terima kasih tetap di tangan kita, tayangan Triple C. Sebelum kita melanjutkan ke berita selanjutnya, terima kasih saya kepada Karita Official yang telah memberikan dukungan kepada Triple C. Ini busana yang kita kenakan berdua. Nah, terima kasih juga kepada Java Nuts. Teman-teman yang butuh makanan sehat bisa langsung dicek di toko Basmala, Lailai Market, Enak Ico, Shiny Kids Space. Java Nuts, high protein, low kolesterol. Oke, kita menjalankan ke berita yang terakhir Pak ya. Berita yang kelima, adu kuat emiten unggas JPFA dan CPIN di tahun 2025. Mana yang lebih prospektif? Menurut kontan.co.id, emiten unggas penghuni LQ45 yakni PT Java Comfit Indonesia JPFA dan PT Saeroen Pokpan Indonesia JPIN mencatatkan lonjakan laba bersih di sepanjang tahun 2024. Ini berita terakhir kita, Pak. Ya, ini adalah emiten unggas. Jadi sebetulnya emiten unggas itu ada sekitar 4-5 ya. Tapi yang besar itu adalah Carum Popan sama kode sahamnya Cepin dan sama Java Comfit ya, kode sahamnya Java. Nah, dua perusahaan ini saya pikir sudah sangat familiar karena mereka memiliki pola yang terintegrasi ya. Jadi mereka tidak hanya menjual ayam ataupun daging gitu ya, tapi juga mulai dari pakan, terus kemudian dari DOC, dari bibitnya gitu ya. Jadi mereka ini dari hulu sampai hilir, sampai kemudian produk olahan. Jadi kalau misalnya Baby melihat beberapa merek sosis gitu ya di supermarket, itu adalah produk dari kedua perusahaan ini. Nah, mana yang menarik antara Java dengan Cepin? Memang kedua saham ini memiliki katalis positif karena dengan adanya program makan bergizi gratis yang digelar oleh pemerintah. Jadi mereka ini dua perusahaan ini bisa memasok kebutuhan untuk makan bergizi gratis. Maka kalau kita lihat memang harga sahamnya sepanjang 2024 juga naik dan memang kinerjanya juga naik ya. Lalu kalau ditanya mana yang lebih bagus, ya ukurannya pasti banyak ya. Kita bisa melihat dari valuasinya, misalnya kita lihat PBV-nya, kita lihat PER-nya gitu ya.
terus kita lihat kemampuan mereka dalam meraih laba, misalnya laba per sahamnya itu berapa gitu. Nah, itu data-data itu ada karena mereka perusahaan terbuka. Nah, itu bisa teman-teman investor lihat gitu untuk dibandingkan gitu ya. Jadi mana yang misalnya pendapatannya lebih tinggi, terus beban operasionalnya lebih rendah, mana yang kemudian utangnya lebih kecil gitu ya. Terus yang kedua mana yang PBV-nya misalnya lebih rendah, PER-nya juga sama lebih kecil gitu ya. Mana yang PBV-nya di bawah 1. Nah, kedua saham ini juga cukup rajin bagi dividen, jadi sebenarnya sama-sama bagusnya ya. Jadi tetapi ya balik lagi ke preferensi teman-teman investor, bisa membanding-bandingkan dengan berbagai parameter, lalu mana yang bisa dipilih, mana yang lebih menarik untuk jadi portofolio di tahun 2025 gitu. Nah, apa rencana ekspansi atau inovasi produk yang akan dilakukan Japfa dan Cepin untuk mempertahankan pertumbuhan positif di tahun 2025? Saya pikir keduanya karena mereka juga menyasar segmen retail, terutama untuk produk hasil jadinya ya, pasti mereka juga akan melakukan inovasi-inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya produk daging gitu ya, terus kemudian produk olahan gitu ya, produk daging olahan gitu, baik ayam maupun yang lain, produk turunannya seperti sosis dan lainnya. Saya yakin mereka sudah memiliki rencana untuk membuat inovasi-inovasi sehingga produknya sesuai dengan kebutuhan market gitu. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini ya pasti ya, karena tahun ini tema-tema efisiensi menjadi pilihan. Selain inovasi produk, mereka juga harus bisa efisien. Tuh. Karena apa? Karena salah satu yang menjadi tantangan bagi bisnis ini kan pertama kesehatan pangan. Jadi kalau misalnya ada wabah-wabah penyakit gitu kan ya, kayak misalnya flu burung atau apa ya pasti mereka terdampak. Terus yang kedua harga pakan ya. Jadi kalau harga pakan ini kan harga jagung dan sebagainya yang menjadi pakan utama, kalau misalnya harganya fluktuatif gitu kan, itu juga sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi perseroan. Jadi itu beberapa hal yang harus diantisipasi oleh perusahaan supaya dengan tantangan-tantangan yang ada nanti mereka sudah punya mitigasi gitu loh, sehingga produknya bisa tetap kompetitif. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya untuk berita kelima kita. Kira-kira dari 5 berita ini Pak, yang paling menarik itu berita kemana Pak? Yang terakhir saya pikir ini menarik karena kita lihat dari Badan Gizi Nasional sendiri ya, dari BGN sendiri itu sudah semakin maju gitu ya. Jadi program makan bergizi gratis ini kan semakin luas. Jadi dalam waktu dekat target 3 juta penerima juga sudah tercapai. Terus kemudian sentra pelayanan SPBGN itu juga sudah semakin banyak yang terbangun sehingga program makan bergizi gratis ini kan semakin luas. Otomatis dengan semakin luas maka kebutuhan akan bahan baku juga semakin luas. Nah, di sini kalau misalnya Cepin sama Japfa ataupun yang lain bisa memasok, otomatis kan pendapatan paling tidak selama 5 tahun ke depan angkanya akan tumbuh terus gitu ya. Selain market mereka yang sudah mereka miliki sebelum ada program makan bergizi gratis gitu. Oke, luar biasa sekali ya untuk Japfa dan Cepin. Baik Sobat UB TV, kita sudah mengulas 5 berita pasar modal terupdate dan semoga 5 berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tayangan kita ya agar bisa menyebar luas dan bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Jangan lupa juga untuk cek Instagramnya Karita Official dan juga Java Nuts. Java Nuts, high protein, low kolesterol. Sampai jumpa.